Oke, mari kita bicara jujur. Kita semua ini kerja keras kan buat cari uang, tapi anehnya ada aja dua musuh yang nggak kelihatan yang tiap hari, tiap jam diam-diam ngerogotin nilai uang kita. Namanya inflasi dan pajak. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas semua strateginya supaya hasil jeripaya Anda itu aman, terlindungi, dan bahkan bisa berkembang. Pernah nggak sih Anda ngerasain hal ini? Awal bulan, pas gajian masuk rekening, wah rasanya dunia jadi cerah banget, lega. Tapi, kok aneh ya, baru juga pertengahan bulan, uangnya udah kayak menguap entah kemana. Rasanya udah hemat, udah dicatat-catat, tapi kok dompet tetap aja tipis. Kalau Anda pernah ngerasain ini, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini masalah umum banget. Kenyataannya, perasaan uang yang menguap itu, ya, itu bukan cuma sekedar perasaan. Uang kita itu memang betul-betul lagi dalam pertempuran loh. Diserang dari segala arah. Coba bayangin, dari depan ada inflasi yang bikin harga bakso langganan Anda naik. Dari belakang ada pajak yang selalu siap memotong penghasilan Anda. Terus dari kanan kiri ada tagihan bulanan, cicilan yang nggak pernah absen. Ini adalah pertempuran senyap yang terjadi di rekening kita setiap saat. Nah, biar kita bisa menang di pertempuran ini, kita perlu peta. Ini dia alur pembahasan kita. Pertama, kita cari tahu dulu dompet Anda bocor. Kedua, kita kenalan sama dua musuh utamanya. Ketiga, kita mulai bangun pertahanan finansial. Keempat, kita susun strategi buat menyerang balik. Dan yang terakhir, kita capai kemenangan finansial. Yuk kita mulai dari yang pertama. Oke, kita masuk ke bagian 1. Coba bayangin Anda punya pipa air yang bocor. Sebelum bisa menambalnya, Anda harus tahu dulu kan, di mana persisnya letak kebocoran itu? Nah, sama seperti keuangan. Mari kita selidiki bareng-bareng. Serangan tak terlihat apa aja yang bikin dompet kita terasa bocor. Biar gampang, kita pakai analogi ember bocor. Coba deh, bayangkan seluruh kekayaan Anda itu ada di dalam sebuah ember. Nah, setiap bulan, gaji Anda itu ibarat air yang mengisi ember tersebut. Tapi ada dua masalah besar nih. Yang pertama, inflasi. Inflasi itu kayak ada lubang super kecil di dasar ember. Nggak kelihatan, tapi airnya netes terus, pelan-pelan bikin isi ember berkurang tanpa kita sadari. Masalah kedua, pajak. Pajak itu kayak keran yang sengaja kita buka sedikit setiap kali kita isi air. Jadi sebagian air langsung kebuang bahkan sebelum embernya penuh. Kalau kita cuma fokus ngisi air terus-terusan tanpa nambah lubang dan ngatur kerannya, ya lama-lama ember itu pasti kering juga. Nah, sekarang kita udah tahu ada lubang dan keran yang bikin bocor. Mari kita sorot lebih dekat lagi kedua biang keladi ini. Di bagian kedua ini, kita akan bedah tuntas apa itu inflasi dan pajak supaya kita benar-benar paham cara kerja mereka sebelum kita melawannya. Oke, mari kita lihat perbedaannya. Di sisi kiri ada inflasi. Inflasi itu licik. Dia nggak ngambil uang 100.000 dari dompet Anda. Uangnya tetap utuh, tapi dia mencuri kekuatan dari uang itu. Gampangnya gini, 5 tahun lalu, uang 100.000 mungkin bisa buat beli 5 mangkok bakso. Hari ini, mungkin cuma dapat 3. Uangnya sama, 100.000, tapi kemampuannya buat membeli barang atau daya belinya menurun. Itulah inflasi. Nah, di sisi kanan ada pajak. Ini lebih terus terang. Pajak itu langsung memotong pendapatan kita di awal. Jadi kalau gaji Anda 10 juta, sebagiannya itu sudah diambil untuk pajak bahkan sebelum Anda sempat mikir mau ditabung atau diinvestasikan. Jadi, poin pentingnya, inflasi menggerus nilai uang yang sudah Anda pegang, sementara pajak mengurangi jumlah uang yang bisa Anda pegang. Keduanya sama-sama mengurangi kekayaan kita. Oke, kita udah kenal musuhnya. Terus gimana? Masa diam aja diserang terus? Tentu enggak dong. Sekarang waktunya kita bangun benteng pertahanan. Di bagian ketiga ini, kita akan fokus pada satu langkah pertama yang paling fundamental yang bisa Anda lakukan begitu gajian bulan ini. Ini dia fondasinya, langkah paling dasar tapi justru paling sering diabaikan. Pisahkan dana Anda. Kenapa ini penting banget? Ini soal psikologi. Coba deh perhatiin, pas gajian, lihat semua uang ngumpul di satu rekening, otak kita langsung teriak, wah kaya nih, dan akhirnya kita jadi lebih gampang boros. Nah, dengan langsung memecah gaji itu ke beberapa pos atau rekening terpisah, kita seolah-olah memerintahkan uang kita. Kita yang ngasih tahu uangnya harus pergi kemana, bukan malah di akhir bulan kita yang bingung, duh uang saya pergi kemana aja ya. Terus gimana cara misahinnya? Nah, ini salah satu contoh alokasi yang ideal. Lihat baik-baik ya. Prioritas nomor 1, bahkan sebelum bayar cicilan atau tagihan, adalah pos tabungan dan investasi. Sisihkan minimal 10-20% ke sana. Ini yang namanya prinsip bayar diri sendiri dulu. Masa depan kita harus jadi prioritas utama kan? Nah, setelah itu baru deh kita alokasikan untuk kebutuhan bulanan. Lalu jangan lupa siapkan juga pos untuk dana darurat, buat jaga-jaga kalau ada kejadian tak terduga. Terakhir, baru sisihkan sedikit untuk gaya hidup, biar hidup tetap seimbang dan gak stres. Oke, benteng pertahanan kita sudah mulai dibangun. Tapi bertahan aja nggak cukup kan?
kita harus menyerang balik. Selamat datang di bagian keempat, strategi melawan inflasi dan pajak. Di sini kita akan belajar caranya bikin uang kita yang kerja buat kita, bukan sebaliknya. Kalau kita cuma nyimpan uang di rekening tabungan biasa, itu sama aja kayak kita rela uang kita dimakan inflasi pelan-pelan. Kita butuh senjata, instrumen yang imbal hasilnya bisa lebih tinggi dari laju inflasi. Ada beberapa pilihan. Ada reksadana pasar uang atau obligasi, ini buat Anda yang profil risikonya konservatif. Kalau mau yang lebih agresif untuk jangka panjang, ada saham atau ETF. ETF itu gampangnya kayak gado-gado saham, jadi risikonya lebih tersebar. Terus, ada emas. Anggap aja ini asuransi keuangan Anda. Nilainya cenderung stabil saat ekonomi gonjang-ganjing. Terakhir, ada properti, yang bisa jadi mesin uang lewat biaya sewa dan kenaikan harganya. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh angka ya. Anggaplah laju inflasi tahun ini adalah 6%. Artinya nilai barang-barang naik 6%. Secara logika sederhana, supaya kekayaan kita nggak berkurang, investasi kita harus menghasilkan imbal hasil di atas 6%, betul? Tapi, eits, tunggu dulu. Ceritanya nggak sesederhana itu. Ada satu faktor lagi yang sering terlupakan. Ini dia pertanyaan jebakannya, pertanyaan yang paling krusial. Apakah imbal hasil investasi Anda masih di atas 6% setelah dipotong pajak? Contoh ya, misalkan investasi Anda untung 10%. Wah, keren kan? Jauh di atas inflasi yang 6%. Tapi kalau keuntungan itu kena pajak, misalkan pajaknya 15%, maka imbal hasil bersih Anda itu bukan lagi 10%, tapi tinggal 8,5%. Nah, sekarang selisihnya sama inflasi jadi lebih tipis, cuma 2,5%. Jadi ingat ya, yang paling penting itu adalah angka bersih setelah pajak. Itulah keuntungan nyata kita. Satu hal yang harus banget kita ingat, nggak ada satupun instrumen investasi yang sempurna untuk semua orang. Semuanya soal keseimbangan. Seperti yang kita lihat di sini, saham itu potensi untungnya tinggi, tapi resikonya juga tinggi. Sebaliknya, emas lebih stabil, tapi potensi naiknya mungkin nggak setinggi saham. Kuncinya apa? Diversifikasi. Tahu kan pepatah jangan taruh semua telur dalam satu keranjang? Nah, itulah intinya. Sebar investasi Anda ke beberapa instrumen, biar resikonya juga tersebar. Selain jago milih investasi, kita juga harus cerdas ngurusin pajaknya. Pertama, pahami dan manfaatkan semua pengurang pajak yang sah yang disediakan pemerintah. Contohnya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Ini hak kita loh. Kedua, pelajari instrumen mana yang pajaknya lebih ringan. Ketiga, atur waktu kapan Anda menjual aset. Kadang menunda penjualan bisa mengurangi beban pajak. Dan yang paling penting, ini semua tujuannya adalah menjadi wajib pajak yang cerdas dan patuh ya, bukan untuk menghindar dari kewajiban. Dan sekarang, kita sampai di bagian terakhir, bagian puncaknya. Bagian kelima, menuju kemenangan finansial. Ini bukan lagi sekedar soal angka, tapi soal mengubah cara pandang kita, membangun kekayaan yang berkelanjutan untuk jangka panjang. Ini mungkin konsep paling penting yang harus kita pahami. Bedakan mana aset produktif dan mana barang konsumtif. Barang konsumtif itu barang yang nilainya terus turun dan justru mengeluarkan uang dari kantong kita. Contohnya, gadget baru, mobil baru, keren sih, tapi nilainya turun terus dan butuh biaya perawatan. Sebaliknya, aset produktif itu adalah sesuatu yang justru memasukkan uang ke kantong kita. Contohnya, saham yang kasih dividen, properti yang disewakan, atau bisnis yang menghasilkan keuntungan. Mulai sekarang, fokuslah untuk mengumpulkan aset produktif, bukan barang konsumtif. Di zaman sekarang yang serba nggak pasti, menggantungkan hidup hanya pada satu sumber pemasukan, itu resikonya besar sekali. Jadi, strategi pamungkasnya adalah menciptakan keran-keran pemasukan baru. Coba deh sekarang, luangkan waktu sebentar, tanyakan pada diri sendiri. Keahlian apa ya yang saya punya yang bisa menghasilkan uang? Mungkin bisa desain, nulis, atau masak? Mulailah dari hal kecil, sebagai kerjaan sampingan. Pemasukan tambahan ini akan jadi bantalan pengaman yang super kuat yang bikin kita bukan cuma bisa bertahan, tapi juga terus bertumbuh. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Begini, inflasi dan pajak itu akan selalu ada. Mereka itu seperti hukum alam di dunia ekonomi. Kalau kita cuma diam dan pasif, ya sudah pasti kita akan tergerus. Tapi, kita tidak harus menjadi korban. Dengan pemahaman dan strategi yang tepat, mulai dari memisahkan dana, berinvestasi dengan cerdas, mengelola pajak, sampai membangun aset produktif, kita bisa mengambil alih kendali dan membalikan keadaan. Sebelum kita akhiri pembahasan ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan baik-baik. Coba lihat kondisi keuangan Anda sekarang, semua yang Anda miliki. Apakah barang-barang itu sedang bekerja keras untuk Anda, menghasilkan lebih banyak uang? Atau justru Anda yang terus-terusan bekerja keras untuk membiayai mereka? Jawaban jujur dari pertanyaan itu akan menentukan masa depan finansial Anda.